Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Irwan. Eh, Agak pelan memang, tapi nggak apa-apa. Nggak Alhamdulillah pelan ya? bisa Oke. didengar. Kenceng saya kencengin ya. Ya, ya gimana kabarnya ya Irwan? Alhamdulillah, saling doa. Mudah-mudahan Allah jaga terus, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Juga saya juga semua keluarga, insya Allah, teman-teman. Ya, ya semoga ya Irwan tetap sehat dan keluarga juga Amin, tetap amin, sehat di amin, rumah. amin, amin, insya Allah. Sebelumnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah kenal ya Irwan ya sama saya ya. Tapi nggak usah Eh, dipanggil Ustadz ya Irwan. Tapi nggak apa-apa deh. Terserah ya Irwan dipanggilnya apa. Saya Pak Abi, ya, Pak Irwan, guru TK Kebun Mayan ya. Jadi ya iya. Irwan, sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih buat Ayah Irwan udah mau nerima saya. Saya undang buat ngobrol-ngobrol singkat. Nggak ganggu kan Ayah Irwan ya? Ah, Hidup memang untuk diganggu, Pak Abi. Iya, iya. Kalau nggak ada Semoga yang ganggu, jadi nggak nggak terganggu. bermakna, Pak Abi. Oh iya, semoga terganggunya bermakna ya. Iya, ganggunya harus Ya, bermakna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga. Ya, Ayah Irwan, sebetulnya saya agak grogi nih Ayah Irwan nih. Oh, insya Allah. Semoga lancar ya. Lancar, lancar, Kita, insya Allah. jadi ya, tujuan saya nih Ayah Irwan nih, ada ide ini untuk pribadi sih Ayah Irwan ya, untuk saya pribadi. Cuman ada fasilitas ini, kenapa nggak akhirnya bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain gitu. Iya, Jadi lebih bisa kita sebarkan ke yang lain itu. Jadi memang ide saya di tema ini tentang pre-marriage Ayah Irwan ya. Mungkin iya, iya, iya. nggak tahu nih agak receh atau gimana. Cuman semoga bisa bermakna nih ke teman-teman, ke Iya, saya pribadi iya, khususnya dan teman-teman semuanya di rumah yang iya, menyaksikan. iya. Jadi pre-marriage ini udah yang ketiga ya Irwan. Sebelumnya saya udah Ah, ngelakuin sama atau menjalankan bersama Kak Randi Himawan. Kemudian yang hmm, kedua sama Ustadz Happy Andi Bastoni kemarin iya, tentang iya, kisah gitu. Dan sekarang Ayah Irwan eh, temanya itu tentang yang saya sudah sematkan di IG tentang tips mengolah rasa agar cintanya laki-laki dalam tanda kutip sebelum halal lebih bermakna. Jadi yang sudah saya oh, saya Allah nggak tahu ini. nih berat atau receh nanti mungkin pasti berat ini. Tapi Berat nyantai ini. aja ya Irwan. Berat, berat Ini itu. tujuannya satu misalnya sekali lagi untuk belajar saya karena eh, jujur aja saya lagi siap-siap lah ibaratnya gitu ya. Iya, 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 betul. Semoga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain juga dan bisa dirasakan maknanya ke teman-teman yang menyaksikan. Iya, Yang sudah saya sampaikan juga di BC ya Irwan, kurang lebih seperti itu yang ingin saya cari tahu bersama ya Irwan. Jadi memang sebelum halal ini ya sebelum menikah atau sebelum ada ketemu jodoh gitu kan laki-laki maupun perempuan pasti merasakan ya Irwan ya iya, merasakan iya, adanya rasa gitu perasaan gitu. Cuma memang pada akhirnya bagaimana cara kita mengelola rasa itu yang patut gimana sih gitu maksudnya. Kemudian iya, iya. sesuai dengan agama kita gimana sih? Kadang kan kita terlalu berlebihan mungkin ya atau terlalu eh, apa ya di luar kendali misalkan. Nah, Iya, iya. gimana caranya supaya menempatkan atau bisa kita kontrol itu Ayah Irwan. Ya, Iya. itu sih Wah, Ayah ini Irwan prolog dari saya nih. oh iya. Wah, ini pertanyaan Ayah berat Irwan, karena saya bukan orang yang sukses nih ya, Pak Abi. so, Yang pertama, ya, saya silakan mengucapkan Ayah terima Irwan. kasih. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini salam hormat Pak Abi, Ya, ide-idenya dan teman-teman yang sudah bergabung. Yang pertama, ini idenya memang luar biasa menurut saya karena eh, pranikah itu memang menjadi sebuah persoalan besar di dalam rumah tangga gitu Pak Abi. Kalau dari sisi fathering itu banyak kegagalan dan persoalan yang terjadi di rumah tangga itu karena persoalan pranikah gitu Pak Abi. Jadi memang
persoalan yang berat sebenarnya. Gitu. Nah, bagi yang belum menikah, ini harus menjadi persoalan penting. Gitu. Harus memang serius nih di pranikah gitu. Karena kalau sudah nikah, gitu, khawatirnya pekerjaan menjadi lebih banyak. Yang ngurus anak, menyurus mari maisha, mencari uang, mencari itu tanggung jawab tambah banyak. Gitu. Sementara hal yang mendasar tidak diurus. Gitu. Nah, Pak Abi. Jadi saya apresiasi yang pertama. Nah, yang kedua adalah persoalan kalau bicarain soal cinta nih Pak Abi, saya rasa lah gitu ya. Ini bicaranya bukan persoalan ketika Pak Abi mau nikah gitu, tapi bicaranya sebenarnya adalah persoalan bonding, itu yang paling utama. Jadi bonding itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Jadi kalau ada persoalan rasa gitu nanti ini ketika Pak Abi sudah mulai ngerasa itu, nah sebenarnya gitu itu diawali sebenarnya bisa kita ngelihat ini sukses apa tidak dilihat dari seperti apa bonding dulu. Nah seperti yang Pak Abi ketahui, Pak Abi kan pegangan anak TK nih. Nah bonding itu kan dulu ya di umur 0 sampai 7 tuh Pak Abi gitu ya. Banyak laki-laki gitu yang merespon gitu memberikan apa namanya attachment itu nggak apa rasanya nggak kuat kasar dan lain-lain itu karena persoalan bonding gitu Pak Abi. Nanti jadi misalnya ada orang keluarga ada suami gitu yang apa ya menyatakan cinta aja udah menikah nih menyatakan cinta aja itu susahnya luar biasa gitu ya untuk apalagi untuk menghebatkan cinta gitu ya itu luar biasa susahnya. Ada persoalannya banyak tapi salah satunya adalah karena persoalan bonding gitu. Nah itulah sebabnya kenapa kita nggak bisa bicara soalnya pas Pak Bido mau nikah aja nih gitu ya. Nah itu, nah bonding itu juga kan membuat orang gini Pak Abi. Nanti kita bisa mengelola rasa itu, cinta itu atau apalah namanya empati atau perasaan atau apa itu. Nanti ketika kita sudah umur Pak Abi, misalnya sudah mau menikah itu, mau menikah, itu memang ada jalanan panjang itu Pak Abi. Kalau saya menyebutnya harus pakai roadmap-nya gitu Pak Abi. Jadi roadmap cinta kita itu seperti apa? Memang harus dibuat Pak Abi. Gitu ya. Nah, misalnya begini Pak Abi, idealnya begini. Bonding itu kan melahirkan, kalau bondingnya buruk, akan melahirkan dua hal yang juga akan buruk gitu. Nah, kita menyebutnya attachment gitu. Ada secure attachment, ada insecure attachment. Secure attachment itu akan memudahkan nanti kalau laki-laki dan perempuan, nanti ketika dia umur-umur selanjutnya, misalnya ketika dia umur di tahap mumais dan baliknya itu, dia bisa kalau dia suka dengan orang lain, dia bisa menghormati gitu loh Pak Abi. Maaf, dia bisa mengelola rasanya itu Pak Abi tidak menggebu-gebu. Dia tahu caranya seperti apa karena memang itu tadi itu dia secure attachment. Jadi dia tahu. Apalagi memang love tendernya dari ibunya itu memang bagus. Maaf Pak Abi, saya agak batuk. Iya. Nah, kemudian Pak Abi, nah bonding itu bagusnya kan memang di umur-umur 0 sampai 3 tahunan lah gitu ya Pak Abi ya. Nah, jadi memang maaf agak susah memang nanti ketika orang mengelola rasa itu kadang-kadang apa ya menggebu-gebu kadang-kadang nggak bisa terarah gitu karena memang dia nggak insecure ke apa-apa gitu ya dari waktu kecil tuh bang udah nggak apa kelekatannya itu atau attachment itu insecure. Kenapa insecure karena memang khususnya dari ibu gitu. Dari ibunya memang buruk ya nggak terlalu bagus lah gitu. Nah kalau buruk bonding itu bisa dilihat dari bisa jadi ibunya itu memang nggak ada. Jadi ibunya itu mendelegasikannya kepada orang lain yang belum tentu bondingnya itu bagus. Gitu. Padahal kan sebenarnya bonding itu kalau di ibu itu kan fitrah ya Pak Abi ya. Gitu. Fitrahnya orang perempuan kan memang dia memang ditugaskan Allah memang menguatkan itu. Misalnya ibu-ibu menyerahkan ke orang lain, ke mbak misalnya, kalau kayak ke nenek atau apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia masuk mumais dan balik itu peran ayah dan peran ibu. Nah menurut saya itu adalah peran fathering dan peran mothering. Nah ibu bagi anak laki-laki dia harus mengarahkan kepada anak laki-laki bagaimana menghadapi orang perempuan gitu. Nah itu dimulai dari mumais tuh Pak Abi sampai nanti dia balik.
bagaimana mencintai itu, gitu, bagaimana menghargai itu, bagaimana misalnya anak laki-laki sudah mulai senang dengan orang, itu ibunya mengajarkan, gitu ya. Perempuan tuh harus diapakan, gitu. Nah, itu masuklah sisi tender love-nya, masuk ke sisi mothering-nya. Nah, yang paling menarik itu adalah bapak. Nah, bapak itu dia ambil dua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan, gitu ya. Nah, disitulah bapak memang bagi anak laki-laki, bapak harus menjelaskan bagaimana cara menghormati orang perempuan, gitu. Bagaimana caranya sebagai seorang laki-laki menghargai seorang perempuan, termasuklah yang paling penting soal rasa itu, gitu. Nah, bagi anak perempuan, bapak itu seperti apa tugasnya supaya dia bisa mengelola rasa dia senang dengan orang lain dan anak laki-laki yang lain, gitu. Nah, bapak itu mau atau nggak mau dia memang harus jadi patron, jadi idola, gitu. Nah, kalau jadi idola sudah nggak bisa itu Pak Abi. Misalnya kalau anak perempuan itu dari bapak dia dapat 4 idola tuh Pak Abi. Tempat dia bisa curhat, tempat jadi teladan, tempat menjadi perhatian dan bimbingan, dan tempat kebijaksanaan dari ayahnya. Nah, kalau udah melakukan ini, 4 ini, mudah-mudahan ayah bisa punya ikatan khusus dengan anak perempuan di Mumais dan Balik, dan sudah bisa mengarahkan itu Pak Abi. Itu kapan rasa ini dilontarkan, kapan rasa ini disimpan, kapan seperti apa. Termasuklah pengarahan secara agama, gitu Pak Abi. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah oh maaf. Nah, jadi membais dan balik itu. Nah, setelah balik itu gitu ya. Apa tugasnya Bapak dan Ibu supaya rasa ini tetap nih? Kan rasa nggak bukan yang barang haram ya Pak Abi ya gitu ya. Nah, nah apa yang harus dilakukan lagi? Roadmap-nya adalah memang mengenalkan kepada lingkungan karena anak laki-laki dan perempuan itu dia nggak bisa dekat lagi dengan ayah dan ibunya. Gitu. Jadi memang harus dekatkan dengan lingkungan yang lingkungan itu juga menghormati rasa yang tadi itu. Gitu. Jadi yang tidak misalnya punya rasa tapi tidak dihambur-hamburkan lah gitu ya, tidak misalnya apa pacaran habis-habisan atau apa untuk rasa, tapi dia butuh milieu, dia butuh lingkungan gitu. Nah itulah sampai nanti dia nikah gitu ya. Nah itulah yang tadi saya bilang roadmapnya cinta itu menurut saya Pak Abi. Nah di ujungnya nanti kan kalau di dalam agama kita kan nggak boleh nembak langsung ya Pak Abi ya gitu ya. Mungkin Pak Abi senang sama orang gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kan kalau di kita itu di ujung roadmap itu kan cintanya segitiga gitu ya Pak Abi ya, gitu. Cintanya segitiga supaya nanti rasanya itu benar-benar rasanya ruhnya itu memang datang dari Allah gitu. Nah cinta segitiga itu kan gimana ya Pak Abi? Nah, kalau apa Abi ada di sini, kemudian Pak Abi nembak orang di sini gitu ya, kan nggak boleh gitu. Bagusnya Pak Abi ke atas dulu kan ya, kepada zat yang memiliki yang ini gitu ya, memiliki akhwat inilah gitulah Pak Abi. Nah apa zatnya Allah gitu kan, cintanya begini ya Pak Abi ya, ini yang di pojok sini ikhwannya, ini punya akhwatnya gitu. Nah kalau rasa ini nanti nikmat gitu ya, dikelola dengan ruhnya yang hebat nanti ketika udah menikah gitu, harusnya nembaknya ke atas ya Pak Bi ya, gitu, kepada Allah gitu. Nah itu udah ujung roadmap dari cinta kita gitu. Menurut saya kalau boleh disebut ujung roadmap dari cinta gitu. Nah disitulah mungkin yang seperti Pak bicarakan dengan judulnya ini, agar cintanya laki-laki itu memang merasa nikmat betul ketika menjadi pernikahan gitu loh Pak. Ketika di awal-awal pernikahan. Nah yang jadi tantangan kita adalah mari kita bertanya apakah para laki-laki ini sudah punya roadmap cinta itu apa belum gitu loh Pak Abi. Gitu. Misalnya begini, mungkin Pak Abi bukan saya menyebutkan gagal ya, tapi misalnya Pak Abi menikah itu, tapi Pak Abi nggak memeriksa bonding Pak Abi dulu waktu kecil gitu ya. Gitu. Mungkin dulu Pak Abi mendapatkan bonding yang nggak terlalu bagus dari ibu misalnya, gitu Pak. Nah itu agak berat tuh Pak Bi nanti mempertahankan cinta ini, mengolah cinta ini. Kalau udah menikah gitu Pak Bi, agak berat. Karena di pernikahan itu salah satunya adalah kenapa laki-laki itu ada gagalnya. Ini saya menyebutkan salah satu ya, adalah misalnya yang tadi saya sebutkan itu, susah ngomong sayang, susah memberikan perhatian, susah untuk meluk, susah untuk ngelus gitu. Karena memang ada bonding yang bermasalah di umur di mana dia harus mendapatkan bonding yang terbaik. Wallahu alam. Ya, wah luar biasa tapi tentang rasa ini berarti kemana-mana ya, luas ya Ustadz ya, Nah, Irwan nanti ya, juga nggak Pak hanya Bi, tentang nah, nanti nah kita di umur-umur di bonding itu kan ibaratnya itu kan kantong cinta ya Pak Bi ya. Bonding itu kan attachment itu kan kantong cinta ya Pak Bi.
kantong cinta itu harus dipol-polkan gitu loh Pak. Itulah sebabnya kenapa usia dini itu jangan pernah main-main gitu. Karena kalau nanti kantong cintanya nggak banyak yang dimiliki oleh anak kita. Nah nanti ketika dia sudah mulai mau mais dan balik gitu, nah disitulah kantong cinta itu kadang dia praktekkan gitu. Misalnya kantong cintanya itu kantong jiwanya itu, misalnya empati gitu. Nah empati itu seperti apa? Nah tadi saya ceritakan itu, ibu akan ngelatih. Nah kalau kamu nanti senang sama anak perempuan, seperti apa gitu, nah, itu ibunya yang ngelatih tuh Pak Abi gitu ya. Seperti bapaknya juga, kamu kalau senang sama anak perempuan, apa caranya melindunginya atau bagaimana, itu bapaknya yang ngelatih. Yang paling penting kantong jiwanya ini penuh nih Pak Abi, itu. Nah yang jadi persoalan ininya nggak penuh nih gitu ya. Kan kadang-kadang ya itulah Pak Abi ya, kalau kadang-kadang sudah saya sih ngerasakan gitu. Saya belajar banyak lah dari almarhumah gitu, dari istri saya gitu. Bagaimana kita untuk apa yang kurang-kurang dari kantong, karena memang roadmap kita agak berantakan gitu. Nah, menurut saya itu kayak apa Pak? Ya. Jujur Ayah Irwan, apa namanya, lingkungan kita kan berbeda-beda ya Irwan. Kalau misalkan tadi Ayah Irwan statementnya adalah memeriksa pengalaman pengasuhan kita di ibu maupun ayah gitu. Kalau saya sendiri nih yang curhat di saya ya Ayah Irwan ya. Mungkin pas atau enggak ya. Saya ini nggak begitu apa ya, keluar gitu kalau misalkan curhat-curhat sama orang tua gitu. Saya ayah itu udah nggak ada di usia SMP, kemudian ibu udah usianya jauh dari saya. Jadi nggak pernah tuh apa namanya ngobrol hal-hal yang privasi misalkan, hal-hal yang apalagi tentang pernikahan atau hal-hal seperti ini. Jadi paling ceritanya adalah ke teman gitu. Makanya tadi Ayah Irwan statementnya ada apa namanya sisi lingkungan juga ya. Nah, gimana tuh Ayah Irwan? Mungkin kalau misalkan kondisinya seperti saya gitu, mungkin banyak juga yang lain juga yang merasakan. Akhirnya kita curhatnya ke teman gitu, lebih ke teman, nggak curhat ke orang tua. Iya, nggak Untuk apa-apa mencari Pak tahu Abi. itu akhirnya sulit gitu. Nggak apa-apa. Terus sekarang kan orang tua udah nggak ada, nggak bisa dipaksakan. Kepada ibu juga nggak bisa dipaksakan. Nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu harus dipenuhi, walaupun nggak menjadi 100%. Gitu. Jadi misalnya gini Pak Abi, merasa dihargai, merasa disayangi, merasa dicintai, merasa dihormati, itu isi-isinya kantong jiwa itu memang harus dipenuhi gitu. Jangan bawa kantong yang kosong nanti gitu. Karena Pak Abi kan akan menjadi seorang imam kelak kemudian hari. Nanti gimana kalau imamnya kantongnya kosongnya banyak gitu loh Pak Abi. Nanti tiba-tiba nanti berantem sama istrinya. Kenapa sih aku pengennya dihargai gitu. Kalau jadi koam masa udah baru nikah aja udah minta dihargai gitu loh Pak Abi. Nah, nggak apa-apa menurut saya, tapi menurut saya carilah sahabat bukan teman gitu Pak. Kalau teman nanti dia nggak akan membantu gitu. Tapi kalau sahabat dia akan membantu gitu. Jadi deal bener Pak Abi. Deal sama sahabat gitu, aku kosongnya di sini gitu ya. Aku misalnya Pak Bi mengatakan bahwa aku coba lihat dalam kehidupan sehari-hari aku tuh nggak bisa spontan gitu untuk memberikan respect ke orang gitu ya. Misalnya gitu Pak Bi. Kita susah gitu loh Pak Bi. Saya contohnya dulu saya susah gitu untuk kalau saya salah, saya terlambat, saya tuh susah gitu Pak Bi untuk mengatakan saya mohon maaf gitu Pak Bi. Apa tuh susah. Untuk menyampaikan itu susah gitu loh Pak Bi. Karena memang apa? Karena saya nggak dapat itu kantong saya. Cuma bukan nggak dapat ya, tetapi itu nggak penuh lah kantongnya itu. Jadi memang saya nggak ada potensi untuk menghargai orang itu nggak ada karena memang saya nggak mendapatkan itu. Nah menurut saya nggak apa-apa, mumpung belum nikah, jangan jadi beban bagi istri dan anak menurut saya. Nah carilah sahabat, gitu. Sahabat ya, Mbak Dia, sahabat yang tahu gitu yang membantu kita untuk mengisikan yang kosong-kosong itu Pak Abi. Iya. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan yang bergabung ayah bunda semua kayaknya kebanyakan. Mungkin ada kalau follower saya belum banyak, saya Irwan, banyakkan Ayah Irwan mungkin. Kalau mungkin ada yang bertanya boleh juga nanti saya bacain. Soalnya masih ada waktu 15 menit ke depan. Oh ya Irwan. Ini nggak tahu nih pertanyaannya receh atau enggak ya Irwan ya. Mungkin ini sering dilontarkan juga dari anak muda gitu ya.
Jadi kan Irwan kan ada analogi tentang segitiga itu ya, segitiga Hmm, apa namanya cinta itu ya. ya, Allah, Wan, Akhwat gitu ya. iya, Kemudian laki-laki dan ketika perempuan. Nah, laki-laki dan iya perempuan. laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika misalkan kita punya rasa tapi sama-sama belum siap atau salah satunya udah siap, yang satu lagi belum siap. Hmm. Nah, gimana untuk apa ya mengungkapkannya itu gimana supaya lebih pas gitu kan? Akhirnya kita ada perasaan gini, misalkan anak muda nih ya, dari sisi anak muda ya Irwan, mungkin receh nggak tahu lah, mungkin jawabannya bisa berat nih dari Irwan. Ini mungkin yang dialami sama anak-anak muda gitu, khususnya usia-usia seperti saya gitu atau apa. Kan kita nggak boleh pacaran misalkan kan. Ketika kita bilang eh, nggak boleh misalkan nggak boleh langsung, kemudian harus ada perantara, terus kalau belum siap pun kita harus memposisikan diri, harus menunggu atau apa gitu. Hmm. Dan kita dalam tanda kutip khawatir misalkan dia dengan Diambil apa orang bahasa lain, bahasa sederhananya diambil orang gitu kan. disalib sama orang gitu. Ya, Disalib sama orang gitu kan. Nah, akhirnya gimana caranya kan timbul nanti rasa ada orang tuh beda-beda kan Irwan. Yang tadi Irwan sampaikan ada kantong cinta itu kan beda-beda. Ada yang iya, iya, iya. apa ya bahasa anak mudanya tuh move onnya lama, terjadi sakit hati. Ada yang nggak mau trauma misalkan atau Iya, apa gitu kan karena iya. saking rasanya udah mendalam misalkan. Itu receh banget sekali. Jadi apa tuh mungkin Iya, iya. tanggapan Irwan gitu. Iya. Menurut saya ini mungkin gitu apa Abi. Menurut saya makanya jangan jangan nyolong-nyolong gitu kan nggak boleh nembak Hmm. langsung gitu. Jadi jangan cari perkara gitu loh Pak Abi gitu. Nanti nanti Allah mau taruh di mana gitu loh Pak Abi. Kalau menurut Hmm. saya gitu kalau nggak mau jadi masalah jangan cari masalah gitu loh Pak Abi. Gitu. Nah itu cari masalah namanya Pak Abi gitu kan udah bilang cinta segitiga gitu udah nggak apa-apa gitu loh Pak Bi kan nggak apa-apa gitu misal oh kita senang dengan dia oke gitu ya kita minta maaf nih gitu ya apakah ini yang terbaik atau tidak karena Pak Bi sendiri juga nggak tahu dia seperti apa sebenarnya gitu Hmm. apakah ini cocok buat Pak Bi atau enggak gitu ya apakah ini yang Pak Bi tahu kan oh ini oh pernah gitu pernah oh ini menarik ini cakep ini cantik ini apa Pak Bi sebenarnya nggak tahu gitu ini tuh jalan panjang nih jalan yang panjang banget gitu. Nah kalau saya sih itu babi. Kalau nggak mau jadi masalah, jangan cari masalah. Karena itu kan cari masalah tuh babi. Gitu. Cari masalah itu. Karena kan gini babi. Yang paling utama dalam persoalan ini kan masalah keberkahan ya. Itu yang paling penting ya Hmm. babi ya. Gitu. Itu yang Hmm. harus kita pegang. Gitu. Kalau keberkahan tuh urusannya sama Allah Pak Bi. Gitu. Ini saya menasihati Hmm. diri saya dan Pak Bi. Benar-benar menasihati diri saya. Gitu. Jadi kalau sudah mau menikah gitu Pak Bi, syaratnya satu. Kan menikah itu kan bukan persoalan harta Pak Bi. Bukan persoalan harta, bukan persoalan apa gitu. Tapi menikah itu kan persoalan berkah gitu. Nah makanya kalau bisa dari awal nyari berkah ya sudah gitu loh Pak Bi. Nah berkahnya gimana? Ya udah yang tadi itu. Gitu. Nah sekarang gimana Ayah Irwan? Saya udah nembak gitu ya. Udah jangan nyari pekerjaan, nyari kerjaan deh gitu. Udah berhenti nembaknya. Makanya anak muda menurut saya memang harus punya rundown yang kuat. Gitu ya rundown itu daily activity gitu loh Mabi. Kalau ada waktu kosong Hmm. itu penyakit berat tuh buat anak muda gitu. Apalagi jomblo gitu ya. Jangan khayal-khayal atau apa-apa gitu. Kalau saya gitu Pak Abi. Jadi menurut saya berhentilah gitu. Ini saya pengalaman saya nih Pak Abi gitu. Repot gitu. Capek gitu loh Pak Abi. Mikirin dia. Tadi Pak Abi udah bilang mikirin dia. Itu salib sama orang gitu. Nah, kalau istilahnya orang anak muda gitu, lu lebih hebat dari Tuhan kayak lu yang punya anak gitu itu anak orang bukan anak lu gitu kenapa lu urus anak orang mau salib mau apa ya orang belum belum ngelamarnya kalau mau lamar dia gitu udah jelas istiqoroh bilang ma Allah gitu istiqoroh sekali dua kali kalau ada tanda-tanda lamar langsung gitu. Nah gitu itu kan jadi gitu jadi kalau saya gitu lah Pak Abi ya ini pengalaman aja Pak Abi pengalaman itu pengalaman apa ya kesalahan-kesalahan saya lah gitu Pak Abi. Jadi kalau tidak diikut sertakan keberkahan Allah itu dari awal itu berat Pak. Berat, berat banget. Jadi menurut saya udah selesai. Karena kan memang tujuan kita, nah itu tadi Pak Abi, roadmapnya itu kan bukan bahagianya di dunia ya Pak Abi ya. Kan itu ya, gitu ya. Nah, itu makanya saya bilang, bikin roadmap cinta, itu gimana gitu. Roadmap cinta itu kan ujungnya nanti di sorga, kan itu ya Pak Abi ya. Gitu. Nanti Hmm. berlabuhnya di sorga, karena itu hidup yang paling abadi kan ya Pak Abi. Nah itu apa dari saya. Iya iya. Jadi jadi bengong saya. Iya. Bisa. Iya.
Ya, semoga bisa Ini diperbaiki ya kalau misalkan ini pernah. justru Jadi yang kan, nonton nih sahabat-sahabat saya banyak nih Pak Abi. oh Ada iya, Mimi, ada Pak Ompi. iya nih. Semoga ada anak mudanya juga nih. Apa cuma Iya, stalking aja nih? Ya, terima kasih ya Irwan. Banyak banget apa fans baru yang saya dapetin. Memang pada akhirnya eh, konsep apa ya, menunggu kemudian ditunggu gitu kan. Kita harus sabar juga ya, maksudnya. Yang tadi ya Irwan bilang ada doa, ada ikhtiar gitu kan. Nah, cuman iya, kadang kan akhirnya ada aja tuh ya Irwan ya, apa namanya, ganjalan-ganjalan, kemudian melihat lingkungan yang lain juga gitu. Sebenarnya iya, nggak mindsetnya nggak ngebet nih pengen nikah sih gitu kan. Ada juga peristiwa kan kemarin tuh di apa namanya, di setelah Lebaran ya, kita nggak sebutin namanya, mungkin udah pada tahu juga ya, yang banyak yang iya, nikah iya, muda kemudian akhirnya bercerai gitu. iya, Nah, makanya ada hal ini tuh supaya lebih nguatin, nggak ikut-ikutan atau nggak bucin-bucinan doang. Tapi ada juga sih di sisi lain yang ya udah kita rahasia umum juga ya Irwan ya, iya, pacaran gitu kan. Cara iya, iya. mengenalnya itu kan dengan pacaran ya umumnya ya. Nah kita nih kalau cuman berdoa ya mungkin nggak kelihatan kali ya Irwan ya, maksudnya apa ya? Kalau bahasa anak mudanya tuh nggak dirasain gitu kan. Berdoa kan mungkin batin hubungannya, ketenangan dan Iya, lain-lain. iya, Nah, iya. itu buat buat sebagian anak muda kayaknya di sisi saya sendiri kan gitu kan, akhirnya eh, untuk sabar itu agak berat misalkan kan, ada distrak yang lain gitu. Ih, Nah, apa ya Irwan pernah ada punya pengalaman gitu? iya, yang jelas ini saya ada sahabat 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 banget nih. Mudah-mudahan beliau nggak Nah, lupa sama saya nih. Ada Pak Pandera iya. Harja, Pandera Harjo. Oh Oh, iya. sahabat saya banget nih. Kangen sama Mas Hmm. Pane nih. Saya bilang gini, maaf apa? Yang pertama itu sebenarnya bukan urusan ke rasa dulu nih. Kalau menurut Hmm. saya adalah roadmap hidup dulu. Gitu. Roadmap hidup itu maksud saya adalah roadmap itu pasti melahirkan randal. Bagi orang yang punya roadmap hidup, randalnya kacau balau. Nanti waktu kosongnya banyak, Pak Abi. Hmm. Nah, waktu kosong tuh yang tadi saya Hmm. bilang itu, Pak Abi. Mau mikirin gimana, nanti disalip sama orang apa enggak, gimana gitu. Kalau Hmm. anak muda kan idealnya itu ya, Pak Abi, ya. Dia waktunya tuh emang berguna. Tapi kalau udah kosongnya banyak, Pak Abi, udah banyak ngelamun ya, udah. Jadi Nah, ya, ya. kalau saya esensinya itu, Pak Abi, bukan persoalan rasa. Rasa sih nggak ada Hmm. masalah itu, Pak Abi. Ini persoalan ininya sebenarnya rundown hidup seperti apa gitu. Orang yang sibuk luar biasa gitu mungkin dia nggak akan bukan nggak kepikiran ya Pak Abi gitu. Tapi memang nanti bukan itu menjadi ini utamanya dia gitu. Nah, kalau yang nggak rundownnya nggak jelas, paling itu Pak Abi mikir ya, pagi ngelamun gitu, waktunya ada kosong gitu. Anak muda kosong waktu itu kan paling berbahaya ya Pak Abi. Hmm. Jomblo kosong waktu tuh berbahaya Pak Abi. Bahaya. Hmm. Iya, iya. Oh iya, berarti memang hal yang pertama yang kita lakukan adalah roadmap dulu ya, roadmap hidup Oh dari itu paling sederhananya penting. daily activity ya Irwan ya. Iya, iya. Betul, betul, Apalagi sekarang betul. corona ya Irwan ya. Oh, corona. Banyak di Udah rumah gitu gitu. kan. Banyak di Iya, rumah, banyak corona. main medsos. Saya aja Saya lebih gini lah Pak Abi. dulunya Saya sebelum corona ya. bukan ngambil contoh, bukan membandingkan ya Pak Abi. Misalnya Hmm. kalau kita ngelihat anak-anak muda di belahan lain itu Pak Abi ya, kok nggak banyak yang Hmm. nongkrong-nongkrong ya gitu Pak Abi gitu ya. Oh. Gitu. Jadi kalau kita kok banyak nongkrong, kalau saya lihat itu persoalan rundown, persoalan roadmap gitu Pak Abi. Jadi emang Hmm. roadmapnya jelas gitu ya. Jadi emang roadmap jelas. Kalau mau liburan tuh liburan bener, kalau kerja kerja bener gitu Pak Abi. Jadi misalnya kalau mahasiswa di luar negeri itu kan udah nggak rahasia kalau dia juga bekerja gitu loh Pak. Gitu. Jadi memang jelas lah rundown itu jelas karena roadmapnya jelas. Iya, iya. Iya, luar biasa. Memang lagi-lagi kegiatan kita ya jangan sampai ngelamun. Saya jadi ingat Imam Nawawi ya, Irwan ya, yang Iya, katanya iya. nggak nikah ya karena saking sibuk. Mm-mm. Padahal nggak, mungkin karena saking sibuknya ya. Maksudnya banyak aktivitasnya, kemudian akhirnya mungkin kepikiran, cuman akhirnya karena Iya, banyak aktivitas jadi kelewat, terlupa gitu kan. iya, 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 aduh iya. luar biasanya ya Irwan nih. Ini ada komentar nih, apa ini? Komentar doang tapi bukan pertanyaan ya. Betul sekali dari siapa ini? Dari
Aninggoro Irami 2018. Betul sekali Ustadz, Ya, buat akhwat beliau dan nih, juga kalau nggak ada ikhwan yang segera melamar. ya, beliau ini tokoh origami. Nah, tokoh Oh, origami sangat luar biasa dan origami dan sangat seorang ibu yang luar biasa ini. Luar biasa. Anak beliau luar biasa. Insya Allah. iya. Ya, Salam buat luar suami, biasa ya Irwan. Ustazah. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya atau apa? Oh ya Bunda kayaknya semuanya nih gabung nih jadinya kayaknya apa waktunya lagi pada nongkrong kali ya yang lain nih anak mudanya. Ya. Waktu kita Nongkrongnya yang masih jelas ada gitu ya, ya. Pak Bi? Ya, udah mau habis nih ya Irwan. Belum Mungkin habis ya? mungkin ya Irwan sambil sebagai penutupan ya mungkin bisa kasih quotes-quotes terakhir ya Irwan buat saya pribadi dan teman-teman yang lainnya nanti. Enggak, kalau saya Silakan ya sih Irwan. belajar belajar pengalaman aja gitu. Apa Pak Hmm. Bi? Eh, apa ya? Pertama itu roadmap hidup gitu. Roadmap hidup. Hmm. Kalau yang tadi bukan saya mengatakan rasa itu nggak terlalu penting ya. Roadmap Hmm. itu harus sesuatu yang penting. Kalau roadmap itu udah ada, pasti rundown hidup udah ada gitu. Kalau rundown hidup udah, waduh, Pak Bi jangan. Oh, kita itu, waduh, rasanya waktu untuk ngelamun, waktu untuk bilang, wah ntar gimana kalau ditikung sama orang, sama temen. Kepikiran sih, tapi nggak akan jadi wah, apa di lamun ini, emang enggak. Kalau saya Hmm. sih pertama, wah jomblo, anak muda beresin roadmap. Ada nggak roadmap hidup? Gitu. Nah, kalau roadmap hidup ada, pasti rundownnya seperti apa? Seperti Pak Abi misalnya, Pak Abi hitung aja Pak Abi. Dalam set 24 jam itu berapa sih waktu kosong sebenarnya gitu. Jangan bilang kita sibuk loh. Jadi memang jangan-jangan waktu kosong kita banyak sebenarnya Pak Abi. Gitu. Jangan-jangan nih gitu. Nah, mungkin waktu kosong itu lah tiba-tiba pertanyaan. Yang tadi Pak Abi bilang gimana ya? Kalau nggak diungkapkan gimana ya Ayah Irwan nggak gitu. Oh timbul lagi tuh pertanyaan. Kalau disalib sama orang gimana tuh? Oh udah. Iya. Nah, Ya, ya terima kasih ya Irwan. Tadi ada yang tulis juga kalau tema mendidik anak, silakan ayah bunda atau teman-teman lihat di langkah kita atau di IG-nya ya Irwan ya. Itu udah hampir rutin ya Irwan ya tema-tema ya, mendidik anak. ya, Ya, ya. ya Ada yang sahabat udah Mbak Dona Ramadona. Beliau nih ya ibu yang hebat juga nih, Masya Allah. ya ya. Oke ya Irwan, sudah malam nanti biar terganggunya nggak keluar makna gitu. Ya Irwan mau Saya istirahat. abis ini ada acara lagi Pak Oh Pak iya, Abi. oke deh. Sebelumnya terima kasih kembali ya Irwan buat Sama-sama, sama-sama menemani Pak Abi. ngobrolnya nih. Insya nanti kapan-kapan pengen banget juga main nanti langsung. Iya, 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 iya Pak Abi. Insya ya. Allah. Terima kasih dan jazakallah khairan Irwan untuk waktunya Waalaikumsalam. menambah waktu saya nih dari waktu kosong dari isinya. Jadi nggak saya lagi di rumah Pak Iya. Hendri nih Irwan. Oh di rumah Pak Henry. Di rumah Pak Hendri ini Ah, lagi. oh Ya kan lagi tadi di ada waktu kosong kemudian main bola. Di sini kan ada lapangan bola, saya pengen main bola. oh lagi di villa ya, apa? Iya lagi di villa nih. Iya. Ya, villa. Ya, terima kasih Pak. Irwan dan Ya, teman-teman semua sama-sama. yang menyaksikan. Terima kasih kembali juga. Nanti bisa disaksikan lagi di IG saya. Iya, Kita kita tutup dengan macam adalah Irwan. amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Irwan tetap sehat, tetap Amin, semangat amin. menyebarkan kebaikan dan Amin, amin. menyebarkan pengasuhan yang lebih baik ke keluarga Amin. Indonesia juga. Amin. Amin. Dengan macam adalah tadi udah ya dengan doa penutup majelis subhanakallahumma Sama-sama. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Irwan. Sama-sama, Pak Abi. Saya pamit, Allah. izin pamit. Ya, Dan, ya. Salam buat Pak Assalamualaikum. Henry, Bu Yus. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tutup ya Irwan ya. Ya, sama-sama.